Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Slamet Haryono selaku mentor di Tilok SDN 02 Gonda. Yang saya hormati teman-teman seminar orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2023. Yang pertama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky Arif Budi Laksono, unit kerja di SD Negeri 02 Benar. Saya adalah guru mata pelajaran PJOK. Dalam hal ini saya akan menyampaikan laporan hasil orientasi saya. Yang pertama, sebelum saya melaporkan hasil kerja, perlu kita ketahui bahwa tugas P3 guru ada beberapa yang saya paparkan. Yang pertama, tentu saja mendidik dan mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Selanjutnya, fungsi guru. Fungsi guru ada 3 fungsi. Yang pertama, fungsi instruksional. Fungsi instruksional itu membuat perencanaan kemudian melaksanakan program pengajaran. Yang kedua, fungsi education. Fungsi education merupakan mendidik peserta didik menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, fungsi manajerial. Fungsi manajerial itu manajerial lingkungan dan suasana kelas. Kemudian kewajiban guru. Kewajiban guru itu merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan, mengembangkan kualifikasi akademik, kompetensi secara berkelanjutan. Yang ketiga, bertindak objektif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru dan nilai agama, kemudian etika. Yang terakhir, memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk rencana kerja P3K, saya sebagai guru mata pelajaran PJOK di SDN 02 Benar, masa kontrak 2022 sampai 2027. Yang pertama, rencana kerja saya itu untuk berkelanjutan dari tahun pertama ke tahun kelima itu menyusun perangkat pembelajaran seperti silabus, prota, program tahunan, promes, membuat TPP, dan membuat bahan ajar. Kemudian hasilnya itu membuat pembelajaran menjadi sistematis, memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa, memudahkan menyampaikan materi, mengatur pola pembelajaran, dan bahan evaluasi dan refleksi dalam proses pembelajaran. Itu hasil dari kita membuat perangkat pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua, sebagai guru PJOK, saya harus membuat atau menyiapkan media pembelajaran untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas. Tentunya yang pertama, menyiapkan bahan dan perlengkapan untuk membuat media. Media yang saya tawarkan kepada siswa itu media gambar dan media video pembelajaran. Contohnya, ketika saya ingin mengajar pembelajaran senam lantai, lebih paham siswa akan melihat gambar atau video yang saya tanyakan daripada nanti saya contohkan langsung secara cepat. Ya, kalau pakai video kita bisa melambatkan video tersebut sehingga siswa paham apa gerakan alurnya senam lantai atau buli depan seperti itu. Terus hasilnya itu media pembelajaran dengan bentuk gambar dan video. Selanjutnya kegiatan yang
saya laksanakan sehari-hari yaitu melaksanakan pembelajaran PJOK yang menyenangkan melalui media gambar dan video pembelajaran. Nah, dengan kita menawarkan siswa dengan media gambar atau video, diharapkan siswa akan senang karena dengan melihat gambar dan video daripada melihat saya langsung gitu, mungkin siswa akan lebih senang menonton dan akan tertarik kepada gambar atau video yang saya tampilkan dalam pembelajaran gerak-gerakan yang nanti akan dipelajari oleh siswa. Tahapannya, pendidik melakukan absensi kegiatan atau apresiasi. Sebelum saya memulai materi, biasanya melakukan absensi atau presensi, terus memberi motivasi kepada siswa, yaitu apresiasi, memberi motivasi, terus yang kedua mengajak komunikasi dengan mengamati gerak olahraga. Nah, dengan menampilkan video kita dapat komunikasi dan mengamati gerak olahraga. Dan yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media langsung. Setelah melakukan melihat video atau gambar, kita contohkan dengan media langsung, seperti misalnya tadi senam lantai, kita menggunakan matras, terus siswa disuruh bergerak, tentu saja dengan pengawasan dari guru PJOK tersebut. Hasil kegiatannya pembelajaran yang menyenangkan, terlaksananya kegiatan persepsi, tersampaikannya ragam gerak dasar pada pembelajaran olahraga, dan terjadinya komunikasi. Selanjutnya, tugas atau rencana kerja setelah kita mengajar yaitu melaksanakan penilaian. Dalam PJOK itu penilaiannya ada 3: afektif, kognitif, dan psikomotor. Melaksanakan analisis hasil penilaian, membuat taraf saraf kurikulum. Next. Nah, untuk selanjutnya itu melaksanakan tugas tambahan. Di dalam sekolahan itu ada kegiatan ekstrakurikuler olahraga yang nanti di dalamnya saya akan berusaha berkecimpung atau merencanakan untuk membuat ekstrakurikuler olahraga untuk menumbuhkan prestasi kepada siswa-siswa didik selain kita belajar di dalam kelas. Contohnya misalnya keahlian saya misalnya bola voli, saya akan menawarkan ekstrakurikuler bola voli kepada siswa yang berminat, nanti bisa bergabung untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Terus melaksanakan kegiatan pramuka. Melaksanakan kegiatan pramuka juga termasuk ekstrakurikuler yang sebenarnya dari tahun kemarin itu pramuka bagi guru PJOK itu wajib sebagai pembina sebenarnya. Di dalam BIMTEK atau MGMP KKG sudah dijelaskan bahwa guru PJOK itu wajib sebagai pembina kegiatan pramuka, karena di dalam pramuka juga terdapat kegiatan-kegiatan fisik yang kegiatan-kegiatan fisik yang dilaksanakan. Hasil kegiatannya sebagai tempat bagi peserta didik dalam menyalurkan potensi, minat, dan bakatnya dalam bidang olahraga yang tadi. Terus peserta didik dapat memahami dan tumbuh sebagai pribadi yang baik sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Next. Melaksanakan tugas tambahan. Rencana kerja selanjutnya itu melaksanakan tugas tambahan. Yang pertama, mengikuti KKG PJOK. Itu mengikuti KKG PJOK itu sebagai tempat untuk
meningkatkan kompetensi dan skill guru, baik berada di dalam maupun di luar kelas. Terus membuat buku inventaris peralatan olahraga dan buku supervisi dan pembinaan. Next, demikian rencana kerja yang dapat saya sampaikan untuk rencana kerja tahunan dari tahun 2022 ke sampai tahun 2027. Demikian rencana kerja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beserta Bapak Rizky telah membeberkan semua rencana yang akan dilaksanakan ketika sudah menjadi pegawai. Di sini ada beberapa yang perlu saya tanyakan, ya, diantaranya sebenarnya untuk siswa ya Mas, ini hampir kebanyakan siswa ini sangat menyukai olahraga, sehingga kalau ada pelajaran olahraga pasti mereka berebutan. Bahkan kalau olahraganya diberikan lalu diganti dengan pelajaran lain, ini siswa kelihatan kecewa ya, inginnya tetap olahraga. Apakah benar-benar mereka memang senang olahraga atau karena memang ingin yang bebas di luar? Ini saya bertanya, di antara sekian banyak siswa yang senang olahraga, tapi saya sangat yakin bahwa ada siswa yang tidak suka olahraga, Pak. Jadi kalau orang mau pelajaran olahraga, dia itu sedih, sengkang, takut dan lain sebagainya karena merasa tidak mampu. Nah, ini sebagai guru olahraga perlu diatasi siswa semacam ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara panjenengan untuk mengatasi sifat-sifat yang semacam ini sehingga mereka menjadi mau olahraga, menjadi menyukai olahraga, bahkan kalau bisa mempunyai prestasi dalam bidang olahraga. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Slamet. Benar sekali, dalam pelajaran mencoba di lapangan, sebagian atau beberapa siswa ada yang malas untuk berolahraga. Khususnya malah kebanyakan anak-anak yang malas atau suka berolahraga, malah yang di kelasnya akademiknya bagus, yang akademiknya agak kurang, malah kalau di lapangan itu senang sekali, antusias untuk mengikuti pelajaran PJOK. Itu menjadi tantangan bagi saya. Kenapa anak yang beberapa anak ada yang malas untuk mengikuti pelajaran PJOK? Mungkin karena di dalam pelajaran PJOK pasti kita akan berkeringat dan capek, ya, karena di situ akan menimbulkan gerak fisik, banyak gerak fisik di dalam pelajarannya. Terus juga kita di lapangan panas-panasan, itu juga sebenarnya salah satu dari penyebab malasnya mereka untuk berolahraga. Nah, untuk mengatasinya, saya berusaha membuat pembelajaran di lapangan menjadi menyenangkan dengan cara, misalnya ketika pemanasan, saya tidak serta-merta tidak harus menggunakan pemanasan yang konvensional seperti hitungan 1, 2 lagi, itu tidak, karena itu udah menurut saya udah kuno ya. Saya menggunakan permainan tradisional biasanya. Kalau sebelum menginjak ke latihan dasar, saya menggunakan permainan tradisional agar siswa menjadi senang dulu. Kalau siswa udah senang, biasanya kalau udah kita bermain, siswa yang malas pun jadi ikut bermain, ikut senang. Menggunakan permainan tersebut, siswa menjadi senang dulu untuk berolahraga, baru udah senang nanti kita menginjak ke latihan dasarnya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, berarti misalnya ditambah dengan nyanyi-nyanyi gitu ya? Nyanyi sambil bergerak, sambil muter.
Ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan, tapi karena waktunya sudah 15 menit lebih, sehingga cukup itu ya Mas ya. Nah, nanti bisa untuk yang lain. Terima kasih atas pemaparannya. Mohon dipersilakan untuk Tidak ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.